Oke, baik teman-teman semua, di video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman mengenai apa itu budaya organisasi. Nah, dari penjelasannya adalah budaya organisasi itu merupakan sebuah kumpulan nilai, norma, keyakinan dan praktik yang dianut oleh anggota organisasi. Nah, budaya ini membentuk cara kerja dan interaksi dalam organisasi serta mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Ada beberapa elemen dari budaya organisasi ini. Yang pertama yaitu nilai dan keyakinan. Ya, kita memiliki yang namanya prinsip dasar yang harus dipercaya dan dianut oleh organisasi. Di dalam sebuah organisasi, nilai dan keyakinan itu harus ada. Yang kedua adalah norma, yang dimana itu ada aturan tidak tertulis yang mengatur perilaku anggota organisasi. Yang ketiga ada simbol dan artefak, yaitu merupakan sebuah logo, pakaian, dan desain kantor yang mencerminkan identitas organisasi seperti anggota OSIS, seperti ormas, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah ritual dan upacara. Kegiatan ini biasanya rutin seperti pertemuan, pelatihan, dan perayaan yang memperkuat budaya organisasi tersebut. Biasanya kalau misalkan di dalam organisasi geng motor itu suka ada pertemuan selama sebulan sekali atau beberapa bulan sekali. Yang terakhir adalah cerita dan mitos. Narasi yang sering diceritakan dan memperkuat nilai-nilai inti organisasi. Banyak kita ketahui tentang organisasi Satpol PP, kita mendengarkan sebuah cerita-cerita baik yang negatif ataupun yang positif, itu belum tentu uh, kita belum tentu bisa meyakini itu benar atau tidak kalau misalkan kita tidak langsung melihatnya. Itu merupakan cerita dan mitos. Tapi bisa jadi itu. Selanjutnya adalah apa sih manfaat budaya organisasi itu? Nah, menurut beberapa para ahli seperti Robin tahun 1993 dalam Sutrisno itu beliau mengemukakan beberapa manfaat budaya, yaitu yang pertama, mengatasi peran yang berbeda dalam setiap organisasi dengan membangun akar budaya yang kuat dan melekat dalam diri setiap anggota. Yang kedua adalah organisasi memiliki ciri khas tersendiri dan identitas bagi setiap anggota organisasi di dalamnya. Stabilitas organisasi terjaga dengan baik. Yang terakhir adalah lebih mengutamakan tujuan bersama dibandingkan kepentingan individu. Nah, selanjutnya apa sih contoh dari budaya organisasi ini? Di sini saya memberikan sebuah contoh organisasi di dalam perusahaan Google. Apa saja yang ada di dalam perusahaan Google yang bisa kita ambil pelajarannya? Yang pertama adalah inovasi dan kreativitas, yaitu Google merupakan atau mendorong karyawan untuk berpikir kreatif dan mengembangkan ide-ide baru. Mereka memiliki program seperti 20% time. Jadi 20% waktu yang memungkinkan karyawan menghabiskan 20% waktu kerja mereka untuk proyek-proyek yang mereka minati. Seperti contohnya 80% bekerja untuk sebuah perusahaan dan 20% bekerja untuk mempertingkat dirinya atau kualitas dirinya di bidang desain misalkan, atau di bidang marketing dan lain sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan kerja yang santai dan terbuka. Kantor Google didesain dengan suasana yang santai dan ramah, dengan fasilitas seperti area bermain, gym, dan ruang istirahat untuk mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Kenapa para karyawan Google itu dia betah di Google? Ya karena lingkungan kerjanya memang sangat menarik gitu. Berbeda ketika kita bekerja di sebuah perusahaan dalam tanda kutip pabrik atau apa ya, retail dan sebagainya, yang dimana itu lingkungan kerjanya itu monoton dan tidak santai dan tidak terbuka karena di sebuah ruangan tertutup yang dimana kita harus berdiri beberapa jam
di sana selama kurang lebih 8 jaman dan itu sangat membosankan. Makanya kebanyakan para pekerja itu eh, pada kurang terbuka wawasannya dikarenakan lingkungan kerjanya adalah tertutup. Yang ketiga adalah kolaborasi dan kerjasama. Google yaitu menghargai kerja tim dan kolaborasi. Mereka menggunakan berbagai alat dan teknologi untuk memfasilitasi komunikasi dan kerjasama antar tim. Jadi tidak ada yang namanya bekerja sendiri-sendiri, karena di sebuah perusahaan Google itu mereka lebih mendominasikan kolaborasi dan kerjasama. Untuk apa? Untuk memperkuat ide-ide yang mereka miliki. Siapa tahu dari karyawan ada ide yang bisa lebih relevan di dalam lingkungan atau di dalam sebuah perusahaan itu sendiri. Yang keempat adalah pembelajaran berkelanjutan. Nah ini yang sangat luar biasa sih sebenarnya. Google yaitu menyediakan banyak kesempatan untuk pelatihan dan pengembangan seperti workshop, kursus online, dan program mentoring untuk memastikan karyawan terus berkembang dan belajar. Kalau misalkan di kalian semua teman-teman bekerja di sebuah perusahaan Google, itu harus dimanfaatkan dengan baik, karena dengan kalian bekerja di sana nanti kalian akan mendapatkan ya luar biasa lah pokoknya. Kalian akan mendapatkan ilmu yang kalian minati dan ya itu bisa menghasilkan uang yang lebih besar. Yang terakhir adalah keterbukaan dan transparansi. Google merupakan budaya keterbukaan dengan mengadakan pertemuan mingguan di mana karyawan bisa bertanya langsung kepada eksekutif dan mendapatkan informasi tentang perkembangan perusahaan. Ini di setiap perusahaan seharusnya ada sih. Kalau misalkan tidak ada, ya nanti gimana mau meningkatkan kualitas perusahaan itu sendiri. Berbeda hal dengan perusahaan-perusahaan yang tertutup. Tapi kalau untuk perusahaan yang di bidang kreativitas dan inovasi itu diperlukan karena kita membutuhkan yang namanya ide dari beberapa tim atau dari beberapa karyawan yang ada di lingkungan tersebut, dan mungkin bisa jadi mereka mengetahui masalah yang dihadapi sekarang dan dia bisa memiliki solusi untuk masalah tersebut. Nah mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sharingkan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.